satu Duri. Bertemu lagi dengan kami petani milenial. Waduh, lama sekali ini ya nggak upload video karena banyak kegiatan guys-guysku ya. Minta maaf. Buah Naga ini is my lab ya. Jadi mau kemanapun saya pergi, saya akan kembali ke Buah Naga. Oke. Akhir-akhir ini banyak inbox masuk ya di Facebook saya melalui grup kami Petani Buah Naga Indonesia, itu bertanya terkait dengan kemplengan itu apa, itu fungsinya gimana, caranya aplikasi gimana, harganya berapa, pakai pertanyaan terkait kemplengan itu. Makanya saya coba untuk jelaskan ya untuk di konten kali ini terkait dengan kemplengan untuk sekian kali ya. Jadi kemplengan ini sebenarnya sudah lama. Ini produk tinggalan mertua. Produk tinggalan bapak saya ini dulu. Ini umurnya sama dengan saya 30-an tahun. Aku sih 30 tahun. Sih 6. Iya. Kamu piro, Li? Selawi. Mbahmu. Jadi ini sudah lama ya diproduksi, dibuat ya. Tapi sudah melalui pemuktahiran, apalagi semenjak saya terjun langsung ke dunia pertanian, saya muktahirkan sehingga terjadi kemplengan ini yang diaplikasikan untuk buah naga. Yang jelas fungsinya adalah sebagai pengendali cacar. Ya, oke. Kemudian cara kerjanya kemplengan ini itu bisa tiga cara kerja, yaitu pertama preventif, kuratif, dan eradifikatif. Waduh, ini rada tif-tifan nih guys. Ya ben rada gaya lah gitu. Mas yo ada elek itu yo rada gaya sithik lah. Yang pertama itu preventif. Jadi itu preventif itu pencegahan. Jadi buah naga kita yang belum terserang cacar itu harus dicegah ya, menggunakan kemplengan juga bisa, karena penyebab awal dari cacar itu kan diawali dari spora. Spora itu bisa terbawa oleh angin, air, orang petik, kita sendiri, kita habis kunjung ke lahannya temen yang kena cacar, kita kembali ke lahan kita, itu membawa spora. Itu ada kemungkinan seperti itu, bisa dibawa oleh serangga dan lain sebagainya, spora. Nah, dengan preventif, ketika spora itu nempel di jaringan buah naga, di kulitnya, di mana aja lah ya, itu terus kena kemplengan, dia sporanya nggak jadi berkecambah. Kan prosesnya itu spora nempel, kemudian berkecambah, kemudian infeksi, akhirnya terjadilah cacar itu yang cacar yang disebabkan oleh jamur loh ya. Bakteri pun juga sama sih mekanisme penyebarannya itu seperti itu. Jadi itu preventif. Makanya ada pertanyaannya gini, kalau lahan kita belum terkena cacar, butuh nggak kemplengan atau fungisida lain yang kinerjanya preventif? Ya butuh. Itu karena tujuan untuk itu tadi, gitu ya. Terus kemudian kuratif itu ya tindakan dimana ketika sudah terjadi simptom atau serangan awal itu bisa dikendalikan, bisa tekan ya proses perkembangannya sampai akhirnya dia tidak berkembang secara maksimal. Sehingga makanya gini, kalau sudah kena cacar itu bisa dipulihkan nggak? Ya enggak, disulur itu tetap. Kalau dia sudah membusuk ya dia akan mengering. Nah, proses mengeringkannya inilah itu adalah kuratif, tindakan yang mana menekan proses perkembangbiakan dari cacar itu kuratif guys. Kemplengan bisa seperti itu ya.
Kemudian yang ketiga adalah eradifikatif. Eradifikatif itu jadi dia menghilangkan. Makanya kalau kemplengan ini biasa teman-teman yang sudah lama pakai ya, 5 tahunan ke atas itu mereka gunakan untuk lahan-lahan yang rusak. Dapat sewa baru, murah-murahan, cacaran, mereka pasti menggunakan ini dengan tujuan untuk eradifikatif. Jadi biasanya menggunakan dosis yang tinggi, 10 mili ya, 10 mili itu dia akan mengeringkan dengan cepat bagian-bagian sulur buah naga yang terkena cacar. Dia mengering, setelah mengering itu mereka bisa diikuti dengan penggunaan fungisida lain yang berbahan aktif sistem kerja sistemik. Jadi seperti itu ya, kemplengan itu bekerja untuk pengendalian cacar. Kemudian kabar baiknya ya, kemplengan ini bahan aktifnya dia golongan 2M, yang mana multi side effect ya, dia multi side effect itu dia bisa bekerja untuk berbagai jenis jamur patogen. Terus kabar baiknya juga dia memiliki tingkat resistensi yang rendah. Jadi pengaplikasian kemplengan jangka panjang itu efek resistennya terhadap penyakit tidak akan cepat resisten. Kabarnya itu literatur ya. Kenapa saya bisa menyimpulkan seperti itu? Karena bahan aktif yang tercantum di asosiasi resisten COPT itu dia mencantumkan bahwasanya jenis bahan aktif dari kemplengan ini juga golongan yang tidak menyebabkan resisten gitu ya. Kemudian ada bahan aktif lain ya, dari bahan aktif Propinet, Mancozeb itu mereka juga tidak menyebabkan gampang resisten penyakitnya. Itu lain-lain kabar baiknya ya. Kemudian cara kerja aplikasinya. Aplikasi gini bos, jadi dosis itu 5 sampai 10 mili ya, 5 sampai 10 mili. Kalau preventif itu cukup 5 saja. Beberapa teman 2. Memang kemplengan ini kalau digunakan untuk tanaman lain dosisnya cukup 2 mili per 1 liter air ya. Makanya kalau di buah naga 5 mili sampai 10 mili. Kalau preventif 5 mili ya. Tapi kalau kuratif sama eradifikatif 10. Ini kita coba ya nanti proses percampurannya ya. Dia warnanya hitam guys. Kemplengan itu warnanya hitam. Ada beberapa teman, wah ini sama yang saya buat dengan bahan ini. Wah, itu silakan buat, nggak apa-apa. Tapi yang jelas kemplengan berbeda. Menghitam dia guys. Tapi ini pada jangka waktu tertentu dia akan mengkuning sampai putih menguning ya. Ini ya, bisa dilihat ya. Di bawahnya ini bukan sulap pesulap merah. Wah, ini rambut saya jadi hitam. Ini ya. Dia menguning ke putih-putihan ya, sampai nanti di bawah ini hitam karena ini harus diaduk ya teman-teman. Mengaduk bos. Kalau diaduk dia cepat. Oke, pesulap merah ini akan saya jadikan putih lagi. Jadi warnanya akan berubah seperti ini. Oke. Ada pertanyaan lagi. Kemplengan ini bisa dicampur dengan obat lain enggak? Penting ini saya jelaskan. Bisa, tapi dengan catatan ya. Tidak semua bahan aktif itu bisa dicampurkan ya.
Tapi gini proses pencampurannya. Jadi kalau kita menggunakan bahan aktif kontak, kemplengan ini kontak ya, sistem kerjanya ya. Jangan pakai lagi fungisida yang berbahan aktif kontak juga, propinep, ankosep, metiram, klorotalonil, itu sama kerjanya. Jadi usahakan boleh dicampur dengan jenis bahan aktif yang sistemik yang lainnya. Makanya setidaknya seperti itu. Tapi bagi petani milenial merekomendasikan untuk menekan biaya produksi ya, itu gunakan satu persatu saja, diselang-seling, kontak sistemik seperti itu. Nah, walaupun beberapa teman memikirkan bahwasanya wah ya sekali kerja aja lah, ya itu sekali kerja aja. Jadi kita bisa berpikir seperti itu, tapi lihat situasi bos. Kalau kita pas musim hujan terus kemudian terangnya atau hari panasnya itu dikit, Anda bisa melakukan percampuran sistemik dengan kontak karena terketerbatasan waktu tadi momen tadi. Usahakan kalau pas musim hujan pakai perekat guys, agar bahan aktif yang terkandung dalam kemplengan dan obat lain itu bisa nempel atau bahkan penembus itu ya, kalau pakai penembus bisa masuk ke jaringan tanaman sehingga mencegah cacar itu berkembang biak dengan baik dan benar. Waduh, baik dan benar barang ini. Jadi seperti itu. Terus kemudian percampuran lainnya dengan insektisida. Bisa guys, dengan insektisida bisa. Dengan pupuk daun. Nah, ini ya pupuk daun ini yang agak ini ya. Kalau percampurannya dengan unsur P yang tinggi, pupuk daunnya P yang tinggi, ini akan menyebabkan bau yang sangat menyengat. Makanya usahakan percampurannya pupuk daunnya dulu yang unsur P-nya tinggi loh ya, ini syaratnya ya. Kemudian masukkan ke tangki dulu, baru kemplengannya ini dilarutkan ke air dulu gini sedikit, kemudian baru dimasukkan ke tangki semprot. Jadi tidak terjadi misalnya ini kemplengan langsung ini kasih MKP misalnya, ini ya waduh jangan seperti itu. Jadi dengan ada air dulu kuncinya di sana. Nah, penyemprotannya berapa selang hari? Wah, ini sekalian bertanya ini. Gini, lihat serangan juga. Kalau di lahan kita santai-santai ya seminggu sekali, sampai 10 hari sekali kalau musim panas, sampai 15 hari sekali. Gak masalah, guys. Tapi kalau kita musim hujan, terus buah kita banyak, ya lebih baik sering, guys. Biasanya gini ya, untuk ketika saya menyarankan ke teman-teman ya, kalau untuk semprot semuanya, untuk sulur, untuk buah, untuk semuanya lah, itu menggunakan kemplengan karena murah guys, murah sekali ini guys ya. Ini 150.000 guys yo. Kemudian nanti kalau kita pakai dosis 10 mili wes ya, berarti ini bisa dicampur dengan dengan 500 liter. Kalau dengan menggunakan 5 mili ini bisa 1000 liter. Lah 500 liter loh, pirang tangki. Ayo, sak tangki selawe misalnya. Oke wisan. 20. Tangki biasanya 16 ya. Wis pakai 20 lah. Jadi 25 tangki ya. 25 tangki lah hargane 150, sak tangki piro? Oh. 150. 7.500, guys. Ayo. Sak semprotan tangki itu 7.500. Itu kalau pakai dosis tinggi. Makanya ya murah guys. Kok promosi ya nih? enggak apa mau bahas apa mau kok moro-moro tangki-tangkian itu. Terus kemudian berapa hari sekali tadi ya kalau ada buahnya sering ya. Kalau ini untuk yang semuanya, tapi nanti kalau untuk buahnya, khusus buahnya, cari obat yang kinerjanya sistemik ya. Bisa Mistartop, Caprio, Corona, macam-macam itulah ya. Kemudian Nativo ini yang bagus ya, atau Buconazol itu
Nah, itu khusus untuk buahnya. Nah, pasti nanti dier nanti. Cacar itu minggring-minggring gitu ya. Nah, kemudian daya simpan. Wah, ini sering bertanya juga ya. Daya simpan ini bertahun-tahun, guys. Saya masih punya sekarang itu arsipnya miliknya Bapak itu pembuatan tahun 2009 ada ya, tahun 2012 ada arsipnya dan masih bisa digunakan. Nah, jadi untuk bisa bertahun-tahun ya, apalagi cuma rentan waktu 2 tahunan, oh masih oke, guys ya. Cewek cewek rangus sih terus kemudian setelah ditarik ini tinggal semprotkan aja. Pertanyaan lagi, nyemprotnya kelomoh atau enggak gitu ya. Gini guys, nyemprot seluruh buah naga itu yang penting ngabut ya, ngabut. Yang penting kita, karena kalau ngabut itu pokoknya kena aja ya, pokoknya kita lewat aja seret gitu dia sudah kena. Nah, di situ sudah akan ini ya, bereaksi lah ya, nggak perlu sampai kotos-kotos itu ya. Nah, itu nggak perlu, tapi ya bagus aja kalau kotos-kotos itu ya, karena obatnya cepat habis, cepat beli lagi. Nah, oke. Mungkin itu dulu ya, saya nge-review kemplengannya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman dari Facebook, dari WA, dari komentar YouTube. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami petani milenial minta maaf bila mana ada kesalahan. Saya akhiri, salam satu duri.